Istana Asraya Hashimiyah. Istana ini dibangun tahun 1889 oleh Sultan Syarif Hashim. Ini orangnya. Itu adalah Sultan ke-11. Dibangun tahun 1889, selesai 1893. Jadi istana ini dibangun bergaya Arab, Eropa, Melayu. Jadi 3 budaya dijadikan satu. Kemudian kenapa istana ini tidak berada di pinggir sungai seperti istana-istana sebelumnya? Karena arsiteknya menyaksikan waktu itu apakah rembesan air Sungai Siak itu nanti sampai ke pondasi istana. Itu dikhawatirkan. Jadi apabila rembesan itu sampai membuat pondasi istana ini menjadi keropos, maka ini agak jauh dari pinggir sungai. Itu latar belakangnya. Kemudian nama istana ini adalah Asraya Hashimiyah. Artinya dalam kamus Arab Indonesia itu artinya adalah museum dalam sebuah istana milik Hashim. Kemudian julukan istana ini adalah Matahari Timur, yang memberi julukan itu adalah orang Eropa, yang artinya adalah tidak ada bangunan sebegah ini di abad itu di Pulau Sumatera. Itu latar belakang. Istana adalah untuk tempat Sultan memerintah, memberikan perintah, memberikan sebagai pusat pemerintahan dan pusat kerajaan. Di zaman itu istana ini di lantai bawahnya sebagai tempat pemerintahan, kemudian di lantai 2 itu ada kamar-kamar Sultan, dan Sultan Hashim bermukim di lantai 2 di istana ini. Jadi beda. Kalau memang untuk domestik ya dalam negeri itu, jadi ada 2 kelas. Kita bagi untuk orang tua atau dewasa itu 10.000, kemudian untuk anak-anak itu 5.000, kemudian untuk wisatawan asing itu harganya 25.000 kalau nggak salah saya. Itu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Siak. Istana Siak ini operasinya setiap hari itu jam 9 pagi, itu selesainya sore jam 5 sore. Kecuali ada tamu-tamu tertentu yang mungkin kita harus melayani, mungkin agak lewat waktunya. Tapi sebenarnya dibatasi sampai jam 5 sore. Jadi jelas dampaknya ada. Dampaknya pertama dari segi kunjungan ya. Segi kunjungan itu turun drastis. Kenapa? Karena ketika ditutup memang animo masyarakat untuk memasuki istana ini memang cukup tinggi. Tapi waktu itu karena pemerintah daerah berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri waktu itu menutup seluruh tempat-tempat objek wisata, makanya kita ikut aturan surat edaran itu. Jadi sangat berdampak, terutama sekali dari segi PAD, pendapatan asli daerah, karena dari harga tiket ini, tiket yang dijual untuk pengunjung masuk ini kan disetorkan ke kas daerah, itu dari segi yang jelas dari segi pendapatan itu berkurang. Kemudian berdampak juga kepada sosial ekonomi sektor real masyarakat yang berjualan di sekeliling istana, itu berdampak. Kenapa? Mereka tidak ada berjualan sama sekali, dan kita sangat prihatin karena mereka hari-harinya bergantung hidup dari apabila istana ini dibuka, dan disitulah terjadi transaksi jual beli berupa makanan ringan, kemudian ada cenderamata dan makanan tradisional lainnya. Jadi waktu itu gini, kerajaan Siak ini kan Kerajaan Siak di dalam sejarah manapun tidak pernah dijajah oleh Belanda sebenarnya, tidak pernah. Cuman setiap sultan mengambil kebijakan selalu diintervensi oleh Belanda. Intervensinya apa? Mereka tidak terima apabila itu merugikan mereka. Apa sebab? Karena Sungai Siak di abad 16 itu kapal-kapal dagang Eropa sudah mulai masuk sini. Jadi pedagang lintas internasional di sini, kapal dari Inggris, Portugis, kemudian Belanda sendiri. Jadi kenapa? Jadi itulah tadi, maka di abad-abad itu maka timbullah semacam politik
karena wilayah kerajaan Siak waktu itu masih di bawah kerajaan Melaka. Jadi akhirnya Malaka waktu itu menyerahkan ini kepada Belanda. Jadi waktu itu di abad 16 itu Belanda belum melihat apa sih kelebihan Sungai Siak. Tapi setelah abad 17 awal, itulah mereka melihat bahwa dari segi perdagangan ini luar biasa. Maka dicobalah untuk memonopoli apa segala, akhirnya itu. Jadi berdampak ada intervensi Belanda terhadap pemerintah kerajaan Siak.